Baik, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, perkenalkan nama saya Renton Jales Putra Gule. NIM 221010506565. Saya dari Prodi Manajemen Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan jurusan saat ini yaitu Sumber Daya Manusia. Untuk kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Dan sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa perencanaan sumber daya manusia pernah dikemukakan oleh seorang ahli, yaitu Martis dan Jackson tahun 2001, yang dimana perencanaan sumber daya adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang bisa mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang atau jangka pendek. Untuk itu, jadi perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis yang dilakukan suatu organisasi di dalam suatu perusahaan untuk memastikan ketersediaan, pengembang dan memanfaatkan sumber daya manusia yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, tujuan dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa setiap organisasi memiliki sumber daya manusia yang memadai, berkualitas dan kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, misalnya dalam arti ini tujuan dari perencanaan sumber daya manusia, misalnya di dalam suatu organisasi memiliki kekosongan. Nah, karena apa? Karena mungkin salah satu alasannya karena resign, karena dapat pekerjaan yang lebih layak, atau karena pensiunan. Jadi pihak HR melakukan rekrutmen untuk bisa mengisi kekosongan tersebut dengan cara memilih kandidat-kandidat yang memiliki kualitas dan memiliki kualitas dan yang berkompeten agar dapat bisa mengisi kekosongan tersebut dan mengembangkan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh suatu pemimpin atau dibilang dalam arti manajer untuk mencapai target ke depannya. Jadi di dalam perencanaan perencanaan sumber daya manusia ada beberapa poin tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, memprediksi di masa yang akan datang, mengidentifikasi sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, berikutnya menyusun perencanaan sumber daya manusia. Yang berikutnya implementasi perencanaan dan melakukan evaluasi. Nah, di dalam tahapan-tahapan tersebut, seorang manajer harus bisa mengidentifikasi apakah kebutuhan SDM sudah cukup di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, harus memprediksi di masa yang akan datang apakah dibutuhkan atau enggak, adakah yang harus resign atau gimana. Dan berikutnya menyusun rencana atau strategis sumber daya manusia yang akan mendatang. Yang berikutnya
ketika tahapan itu telah dibentuk dan dijalankan oleh seorang manajer dan tim, ketika nggak jalan sesuai dengan yang diharapkan, maka seorang manajer harus mengevaluasi setiap pekerjaan tersebut. Nah, di dalam perencanaan sumber daya manusia juga ada tiga kelompok yang memiliki kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan individu, yang dimana sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu, misalnya karyawan. Karena kenapa? Dapat membantu meningkatkan potensi dan kepuasan pegawai dapat mencapai melalui perencanaan karir. Nah ini nih, jadi pegawai juga harus memiliki kepuasan ketika pegawai tersebut telah bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, dia juga harus ada perencanaan masalah karir, ya kan, karirnya ke depan kayak gimana kan. Nah, jadi karyawan juga membutuhkan hal tersebut dengan ntar nanti dinilai oleh pegawai atau seorang manajer, dan mungkin dia diberikan suatu penghargaan. Yang berikutnya adalah kepentingan organisasi, di mana sumber daya manusia penting bagi suatu perusahaan, di mana ketika seseorang, tadi saya sudah jelaskan, ketika seseorang resign atau kosong atau memiliki pensiunan, kepentingan organisasi akan mencari kandidat yang berkualitas dan berkompeten untuk mengisi kekosongan yang ada. Yang begitu adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah sumber daya manusia yang dimana akan dimanfaatkan oleh suatu pemerintah ketika dia memiliki talent atau memiliki kualitas yang dapat dijadikan oleh tenaga ahli. Nah, ini masalah tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, kita harus ambil contoh misalnya di perencanaan sumber daya manusia. Mungkin bukan hari ini, tetapi mungkin nanti 10 tahun atau 5 tahun kemudian teman-teman akan membuka suatu usaha. Ya, janganlah yang besar-besar, mungkin usaha kecil-kecil lah. Mungkin misalnya bisa membuka warung atau sekarang kafe. Nah, ketika membuka suatu usaha, teman-teman harus memiliki perencanaan yang matang, dimana ketika bisnis Anda lancar, disitulah dibutuhkan perencanaan sumber daya manusia, yang dimana teman-teman akan melakukan rekrutmen untuk membantu teman-teman melakukan penjualan. Nah, untuk itu teman-teman harus melakukan perincian langkah-langkah yang tepat kayak gimana. Misalnya teman-teman melakukan rekrutmen, apakah memiliki kandidat yang memiliki ahli sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kedua, masalah gajinya kayak gimana. Ketiga, biaya operasionalnya gimana, dan biaya daruratnya gimana. Nah, teman-teman harus melakukan perencanaan tersebut sehingga perusahaan atau bisnis teman-teman nanti bisa berkembang pesat, nggak merugi, tetap untung, atau dibilang kata lain nggak untung nggak rugi, tapi menurut sistem bertahan. Nah, di dalam suatu perencanaan tersebut teman-teman harus ingat bahwa yang punya bisnis juga dengan karyawan harus memiliki kerjasama yang aktif,
harus memiliki kerjasama. Yang kedua, teman-teman harus berkolaborasi kepada karyawan-karyawan. Yang ketiga, relasi teman-teman di luar kayak gimana, sehingga usaha yang teman-teman jalankan akan berkembang pesat. Jadi intinya, tingkatkanlah di dalam suatu perencanaan SDM ini, tingkatkanlah kelak kerjasama di dalam tim, berkolaborasi, dengarkanlah keluhan-keluhan dari bawahan. Nah, untuk itu kita ambil kesimpulan dalam sumber daya manusia ini, yaitu perencanaan sumber daya adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar melaksanakan berintegritas dengan rencana organisasi dan komponen-komponen yang diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah tujuan perencanaan organisasi, pengauditan daya manusia, dan peramalan sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Kalau misal ada yang kurang, boleh sharing-sharing. Kalau ada kritik dan saran atau masukan, boleh. Dan untuk itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.